Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Penggerak, kali ini saya akan membuat tugas, menyelesaikan tugas modul 2.3 coaching terhadap supervisi akademik. Pada hari ini di SD Negeri 1 Mekarsari, Kecamatan Maja, saya akan melakukan coaching terhadap guru yang akan saya supervisi. Untuk itu saya perkenalkan, ini adalah Pak Nasrudin, mengajar di kelas berapa Pak? Di kelas 5. Di kelas 5. Baik. Bapak, nanti kan saya akan melaksanakan tugas saya, yakni supervisi akademik di kelas ya Pak ya. Ya. Sebelum supervisi, saya ingin sedikit bincang-bincang nih sama Bapak. Saya ingin mendapat gambaran sedikit. Bapak akan menyajikan materi apa saat supervisi? Adapun materi yang difokuskan pada hari itu yaitu tentang iklan media cetak. Kemudian yang kedua tentang sistem pencernaan hewan. Itu materi bahasa Indonesia dan materi IPA. Dari materi yang akan Bapak ajarkan tadi, tentunya kan pasti ada menggunakan media ya Pak ya? Iya. Menggunakan media pembelajaran. Ini media apa yang Bapak gunakan? Jadi media yang akan dipakai nanti pada saat menyampaikan materi tentang iklan media cetak dan sistem pencernaan hewan. Yang pertama itu yaitu gambar tentang iklan makanan sehat. Kemudian yang kedua ada juga gambar tentang sistem pencernaan hewan. Kemudian untuk lebih memantapkan materi pembelajaran, saya nanti akan menayangkan beberapa video yang berkaitan dengan materi melalui tayangan proyektor. Kemudian ada lembar kerja juga serta media atau peralatan lain yang ada di sekitar siswa, seperti itu. Berarti dalam hal ini sudah cukup beragam ya Pak ya media yang akan Bapak gunakan, termasuk memfasilitasi pembelajaran saat ini ya Pak ya, berbasis teknologi pembelajaran lah gitu ya, tersentuh oleh itu. Dari media-media pembelajaran yang Bapak akan gunakan, menurut Bapak apakah itu sudah sudah tepat atau sesuai dengan materi tersebut atau bagaimana? Kalau sesuai atau tidak sesuainya, mungkin kalau dikatakan 100% sesuai karena kita kan belum menerima hasil akhirnya dari hasil kegiatan tersebut. Tapi berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, bahwa dari semua siswa yang mengikuti pelajaran atau materi pembelajaran tersebut dengan media yang saya sampaikan tadi, itu alhamdulillah hampir 90% itu mereka tuntas. Artinya ada beberapa siswa 1-2 orang yang ini berdasarkan pengalaman yang sudah gitu, itu yang belum bisa mencapai KKM, artinya mereka harus di remedial. Berarti dari pengalaman yang sudah dilakukan ya Pak ya, Iya. 90% tercapai lah gitu ya Pak. Mungkin dari kondisi siswanya adakah kira-kira nih menurut Bapak, prediksi Bapak akan ada kendala kah dari segi siswanya mungkin atau bagaimana? Kendala sudah barang tentu ada gitu ya. Jadi kalau misalkan saya melihat atau awalnya menyiapkan materi dan media yang berkaitan dengan materi tersebut, tentu saja harus memfasilitasi beberapa siswa yang kadang-kadang mereka ketika disajikan dengan menggunakan media gambar mereka kurang respon, tapi dengan tayangan video mereka antusias gitu, seperti itu. Nah, kendala yang dihadapi, salah satu kendala yang dihadapi yang berdasarkan pengalaman yang tahun lalu gitu, itu jadi materi yang kita ajarkan itu siswa itu
ingatannya hanya bersifat sementara. Artinya ketika mereka hari itu bisa, jam itu bisa, ketika kita refleksi, bukan refleksi, apa namanya, di pertemuan berikutnya kita menggunakan persepsi ya yang berkaitan dengan itu, ya beberapa siswa mungkin ada yang lupa gitu. Jadi sifatnya itu saja kendalanya. Yang paling menonjol, jadi ingatan siswa itu hanya bersifat sementara. Tapi dengan media yang tadi berupa audio visual mungkin sudah mendengar, sudah melihat, dia akan lebih nempel di sini kali ya Pak ya. Gitu. Sangat membantu berarti ya Pak ya. Berarti bisa disimpulkan solusinya yaitu menjadi solusi bagi kendala itu ya Pak ya, media-media tersebut. Kemudian dari materi yang akan Bapak sajikan nanti, akan Bapak berikan kepada siswa, tentunya ada kompetensi siswa yang menjadi pusat pengembangan Bapak nih biar berkembang. Kompetensi apa nih Pak? Ya, salah satunya adalah kompetensi keterampilan berbicara. Karena di rencana pembelajaran yang saya buat itu salah satu kegiatannya adalah adanya penyampaian hasil diskusi kelompok untuk tiap kelompok ke depan gitu. Jadi mereka diharapkan mampu berbicara walaupun dengan bahasa sederhana, bahasa mereka. Nah, tentu saja ya sambil dipandu gitu, karena untuk anak-anak seusia mereka ya kemampuan berbicara itu kita harus utamakan, harus mereka latih. Iya, harus dilatih. Nah, pada kesempatan itulah secara pelan-pelan kita akan sampaikan. Kemudian yang kedua, keterampilan dalam hal sikap sosial ya. Artinya selama kegiatan berlangsung, bagaimana siswa dalam satu kelas itu mereka itu merasa satu keluarga, walaupun misalkan dipisahkan dalam kegiatan kelompok atau apa, sehingga semuanya ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran di hari itu. Alhamdulillah cukup menarik nih Pak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak ya, yang Bapak gali dari siswa. Selain keterampilan berbicara, juga untuk melatih motorik halus mungkin ya Pak dari menggambar tersebut, dan yang sebagai penyempurnanya adalah kompetensi sosial dari kegiatan kolaboratif tersebut ya Pak ya. Mereka saling merasa satu buah keluarga meskipun terpisah dari beberapa kelompok. Tetap kebersamaan dan rasa persaudaraan itu tetap kita utamakan ya Pak ya. Kemudian untuk evaluasinya Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Evaluasinya tentu saja salah satunya ini ada 3 kegiatan yang akan disampaikan atau artinya menilai siswa selama aktivitas kegiatan pembelajaran berlangsung. Itu yang pertama, mereka membuat mengisi LK, salah satunya mengisi LK itu yang berkaitan dengan membuat peta pikiran. Yang kedua, mereka dituntut juga bisa membuat diagram pencernaan. Jadi kebetulan siswa kelas 5 tahun ini ya untuk menggambar dan membuat garis atau apapun mereka sangat senang sekali. Makanya saya bubuhkan salah satunya yang membuat diagram pencernaan. Dan di akhir setelah kegiatan yang kedua itu, penilaian yang terakhir adalah mereka harus bisa membuat poster sederhana tentang sistem pencernaan hewan ruminansia, dalam hal ini sapi. Itu kelompok ya Pak ya? Kelompok. Tetapi cara kerjanya, jadi dalam tiap kelompok itu disajikan sebuah karton, sebenarnya masing-masing kelompok. Namun sebelum itu mereka juga punya lembar kerja sendiri. Iya. Jadi dalam bentuk LK ya ukuran HPS ya. Jadi ketika mereka sudah ada kesepakatan, lalu mereka tuangkan ide tersebut di dalam kertas karton itu. Kolaboratifnya tetap ya Pak ya? Iya. Itu penilaiannya ya Pak ya? Nah, dari pembelajaran yang nanti akan dilakukan, kan pasti ada ukuran keberhasilannya ya Pak ya? Kira-kira apa nih Pak indikator yang menandakan bahwa pembelajaran Bapak dikatakan berhasil? Jadi indikator keberhasilan pembelajaran yang berkaitan dengan materi hari itu
ada 4 indikator yang ingin saya capai atau yang harus dicapai oleh siswa. Jadi yang pertama, jadi siswa itu mampu mengidentifikasi kata-kata kunci pada sebuah iklan yang kemudian mereka susun dalam sebuah peta pikiran. Kemudian yang kedua, dari hasil pengamatan mereka harus bisa membuat laporan tentang hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga, mereka harus bisa menemukan informasi yang berkaitan dengan organ pencernaan hewan. Dan yang terakhir, dari kegiatan membuat poster, kemudian membuat diagram juga, jadi mereka bisa menjelaskan bagaimana hewan ruminansia itu mengolah atau sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu, jadi dengan bahasa mereka sendiri. Artinya tidak terfokus kepada buku dari mereka yang mereka buat, baik itu diagram ataupun poster, mereka mampu menjelaskan bagaimana sistem pencernaan hewan ruminansia. Sebagai penyempurna yang tadi, Bu, maaf ya saya tambahkan. Jadi di solusi yang kendalanya itu mereka lupa ingatan. Jadi di akhir kegiatan ini saya sisipkan semacam lagu sederhana untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Mantap. Gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Kalau yang sudah mereka senang, bahkan berhari-hari. Jadi pas dan di akhir ulangan umum pun untuk materi itu 90% itu siswa menjawab benar gitu. Gitu. Berarti mereka ingat gitu kata-kata, oh ini nyanyinya yang kalau misalkan lupa ini jelaskan ini. Ingat nggak nyanyian itu? Alhamdulillah katanya ingat. Nah jadi mereka walaupun bahasanya itu dengan bahasa mereka sendiri ada campur-campur bahasa daerah juga gitu. Justru dengan mereka menuliskan bahasa sendiri kan kita tahu Pak sejauh mana sih pemahaman anak dengan materi tersebut, daripada yang plek persis seperti materi kan itu sama dengan jiplakan gitu, tapi dengan bahasa dia sendiri mengalir, artinya kita bisa menyimpulkan sedalam apa kemampuan siswa terhadap materi, penguasaan materi ya Pak ya. Kayaknya menarik nih Pak. Jadi saya melihat, jadi bisa saya simpulkan tadi ada materi yang Bapak buat menjadi lagu ya Pak ya. Nah itu trik Bapak untuk lebih membuat siswa lebih ingat kepada materi ya Pak. Betul. Dan materi IPA ini ya salah satu materi yang cukup kalau misalkan pengalaman yang sudah gampang-gampang susah gitu. Diterima oleh anak gitu. Tanpa kita punya strategi khusus ya susah juga gitu nyampe ke anak. Karena banyak istilah-istilah IPA yang memang harus mereka pahami ya Pak. Mereka ingat gitu Pak ya. Salah satunya tekniknya tadi melalui lagu ya Pak ya. Salah satu lagu itu berarti itu masuk ke pembelajaran sosial emosional juga Pak. Jadi untuk anak bagaimana mengingat materi, kemudian memperdalam materi, terus juga saling dalam kegiatan kelompok kolaboratif itu mengingatkan siswa ya Pak ya, untuk tetap menjaga kerukunan, saling menghargai dan tidak menjadikan perbedaan pendapat itu menjadi sesuatu hal yang membuat mereka tidak bersatu. Untuk sementara kita watching supervisi kita sampai di sini dulu Pak. Kita nanti akan beralih ke observasi di kelas. Selamat mengajar dan selamat memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik. Ini bagaimana? Seperti ini. Ketika rumput masuk ke dalam mulut sapi, kemudian dikunyah dan dihancurkan oleh nyamuk, setelah hancur si rumput ini nanti akan masuk ke rumen di sini melalui saluran esofagus atau rumen. Dari rumen ini atau pada rumen ini makanan ini akan dihancurkan. Proses penghancuran pertama, kedua setelah di mulut. Nah, setelah menjadi bubur, ini makanan kembali lagi ke mulut, tetapi tidak dimuntahkan, tapi dia akan dikunyah kembali, dicerna kembali untuk yang kedua kalinya sampai halus betul. Setelah itu dari mulut, pencernaan yang kedua di mulut, dia akan dilanjutkan ke
Sini nih. Yang warna ini apa nih bacanya? Retikulum ya. Dari retikulum, kamu tahu retikulum pernah lihat sapi tidak atau belum? Ada tempat di dalam perut itu bentuknya mirip handuk kan? Lihat nggak? Itu seperti jalannya ya. Ketika hampasnya ini sudah banyak, maka nanti otak akan memerintah. Sehingga kalau di manusia itu timbul apa? Mules. Lalu pergi ke tempat sesuatu pembuangan. Satu kerongkongan, dua mulut, tiga satu mulut, dua kerongkongan, empat retikulum, lima aomasudi, empat aomasum, lima rumeti, enam usus, tujuh anus akan dipunya dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Mana? Tunjukin. Makanan yang sudah dipunya ke dalam rumen perut besar melalui kerongkongan. Tunjuk rumennya, tunjuk rumennya. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam susuran usus. Pencernaan hewan ruminansia. Mari sebut alurnya. Makanan masuk ke mulut, keesokan menuju rumen. Setelah makanan jadi bubur, dikunyah kembali. Perasaan kamu hari ini sebelum belajar mana? Berangkat dari rumahnya senang atau tidak? Tidak apa-apa, tidak senang juga. Nanti kita ngobrol, kenapa tidak senang? Ceria, keren. Siap untuk belajar. Semangat. Nggak ada yang pusing nih hari ini? Siap belajar, keren. Semangat selalu. Oke. Iya, sudah semua memilih? Ya, yang kita ya. SD Negeri 1 Mekarsari. Ceria banget loh, seperti wajah-wajah kalian, wajah-wajah kita hari ini. Semangat selalu, oke, ceria untuk belajar. Oke. Perasaannya belajar pada hari ini pakai jempol. Iya, ceria. Ayo yang mana Pian? Iya. Ayo belajar hari ini. Perasaan Pian paham ya? Paham, pintar. Nasir yang mana? Ya, dibaca dulu. Semangat, keren. Mana? Ayo nyambung. Oh bingung. Bingung, iya, nggak apa-apa masih bingung. Belajar hari ini. Nanti dibahas lagi. Iya. Terus? Apa itu? Siap belajar. Siap belajar besok hari ya, oke. Apa itu? Ceria. Sahabat guru penggerak, setelah saya melakukan observasi di kelas terhadap Bapak Nasruddin yang mengajar di kelas 5, Ya. saya akan melakukan coaching pasca observasi. Gimana Pak setelah mengajar nih? Kelihatannya nih ada kepuasan tersendiri. Saya ingin sedikit bincang-bincang ya Pak ya. Ya. Dari kegiatan observasi kelas, saya melihat ada inovasi lagu seperti yang tadi di awal itu Bapak ceritakan, akan ada materi yang disuguhkan melalui lagu untuk lebih mengingat siswa. Menurut saya itu satu nilai plus ya Pak bagi pembelajaran Bapak.
sebagai upaya membuat siswa lebih memahami materi, lebih nempel ya Pak ya di daya ingat siswa. Itu kira-kira adakah manfaat lain yang menurut Bapak ada selain untuk mempermudah siswa? Banyak sebetulnya manfaat yang bisa diambil dari penyampaian materi melalui lagu-lagu sederhana yang mereka hafal, yang kita ganti liriknya yang berkaitan dengan materi. Salah satunya tentu saja itu membuat siswa menjadi senang, jadi tidak jenuh. Selain itu pula, ya selain untuk menguatkan ingatan mereka tentang materi yang dicapai pada hari itu, tentu saja dengan keceriaan dan rasa senang yang mereka dapat di hari itu berimbas pada kegiatan pembelajaran berikutnya, sehingga ada rasa mereka antusias yang tadinya misalkan tidak memberi semangat, setiap belajar IPA nih semangat lagi, ada nyanyi lagi kan. Bahkan yang udah mah kayaknya suka nagih. Oh iya. Kapan lagi Pak nih gitu ya, belajar kayak kemarin. Seperti itu Mbak. Apalagi bagi siswa yang memang punya hobi berbicara atau hobi nyanyi ya Pak ya. Betul. Pasti dia suka sekali ada lagu itu. Nah, menurut Bapak sesuai yang tadi sudah niat ingin mengembangkan kompetensi yang Bapak sebutkan tadi di awal di percakapan kita sebelum observasi. Menurut Bapak, apakah kompetensi tersebut sudah tercapai? Hasil analisis data yang saya buat itu mendekati angka 86% kemampuan berbicara mereka itu, walaupun dengan bahasa yang mereka bisa gitu. Artinya walaupun tidak sesuai dengan ejaan atau dengan kaidah yang sebenarnya, tapi paling tidak rasa bangga saya yang tadinya mereka kurang berani, kemudian penyampaian bahasanya masih menggunakan bahasa daerah, secara tidak langsung dengan kegiatan pembelajaran tersebut melatih siswa untuk memiliki kemampuan berbicara walaupun masih sangat sederhana untuk ukuran kelas 5 tahun ini. Tentunya kita harus ingat Pak, level pendidikan kita kan masih sekolah dasar Pak. Betul. Jadi sudah mau maju, mau berbicara dengan bahasa dia, dengan sedikit malu-malu, itu sudah buat kita udah harus merasa bangga gitu pada anak-anak. Ada kemauan dalam diri mereka. Kita tidak bisa menuntut harus dengan sempurna ya Pak ya. Karena kosakata mereka juga memang kan masih tentunya tidak seperti level yang lebih tinggi ya Pak ya. Itu harus kita berikan aplaus Pak. Kedepannya mungkin dengan materi yang berbeda atau dengan media yang berbeda, kira-kira apa yang akan Bapak tempuh agar pembelajaran itu tetap dirindukan oleh anak-anak Pak? Baik. Jadi untuk kedepannya tentu saja saya harus menemukan ide-ide baru yang mungkin karena bermateri yang hari itu lebih cocok dengan metode dan strategi belajar yang sudah saya tuangkan, yang sudah saya lakukan itu. Kemungkinan untuk materi yang selanjutnya kalau mungkin sama tidak jauh berbeda, ya minimal metode itu akan saya terapkan lagi. Tapi kalau misalkan butuh strategi khusus yang mungkin dengan metode strategi yang tadi saya sampaikan itu tidak akan diduga tidak akan mencapai keberhasilan, saya akan menemukan atau lebih berinovasi bagaimana menggunakan metode-metode yang sebelumnya belum pernah digunakan, tetapi diyakini akan membantu keberhasilan siswa yang berkaitan materi yang akan diajarkan. Mencoba ya Pak, metode dan media pembelajaran. Betul. Lainnya. Kadang-kadang kita suka terjebak kepada
kesulitan mencari media Iya. yang padahal belum dicoba gitu, Iya. belum dicoba. Pengennya seperti ini, maunya seperti ini, Iya. tetapi apakah anak bisa atau tidak nanti, ngerti atau enggak gitu. Itu ada semacam perasaan ketidakpercayaan si pengajar, Iya. padahal belum Belum dicoba. dicoba ya, Pak? Iya, belum Ah. dicoba. Padahal mah kalau misalkan kita udah coba, kalau misalkan berhasil ya syukur, kalau nggak berhasil kan kita nanti Iya. ada evaluasi terhadap perangkat yang sudah kita buat Iya. berkaitan dengan materi yang yang diajarkan saat itu. Apa kekurangannya gitu ya Pak? Iya. Mungkin terpikirkan oleh Bapak kalau misalnya dengan materi yang tadi kemudian dikembangkan lagi, bisa saja mungkin Bapak tidak terfokus pada media yang ada di kelas ataupun media yang Bapak buat. Bisa saja mungkin Bapak mengajak siswa ke lingkungan sekitar yang mungkin ada tetangga sini yang punya ternak hewan, ya. betul. Bisa ya Pak ya? Insya Allah. Pemanfaatan lingkungan sekolah mungkin ya Pak ya. Iya. Sebagai bisa itu kan kita katakan sebagai upaya tindak Iya. lanjut ke depannya dan lebih realita lagi bagi siswa ya Pak ya. Ya, sebelum menyampaikan materi biasanya saya akan ngobrol dengan anak-anak. Iya. Jadi ini kita akan belajar hari ini. Ini di luar pelajaran Bu ya. Iya, iya. Jadi kamu yang punya hewan ini siapa? Yang punya ini? Bukannya ditanya dulu gitu. Kemudian ya semacam walaupun saya sentuh untuk kegiatan pembelajaran, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu sedang belajar. Iya, gitu. betul. Itu dan itu dilakukan di kadang jam istirahat atau Iya. lagi santai Iya. gitu ya. Seperti itu. Nah itu dilakukan ya paling 1 hari atau 2 hari ya. Iya. Ketika kita sedang santai ya bisa makan gitu. Ini cara. Sebagai stimulan ya Pak, Betul. menstimulasi anak untuk ke pembelajaran. Mereka itu ya rame lah Ibu, rame, Iya. bener deh, seneng gitu. Pasti, soalnya ketika tidak ada guru, saya masuk juga kan di kelas 4, di kelas 5. Itu memang masa-masanya anak-anak itu ingin mengungkapkan ya Pak ya. Betul. Betul. Yang saya rasakan begitu Pak, di kelas Bapak, di kelas Pak Hariri, di kelas Pak Tandar memang agak adem nih kelas Pak Tandar kelas 6. Mungkin mereka emosinya sudah lebih Iya. stabil ya. Tapi kelas 4 dan kelas 5 memang saya rasakan justru lebih lebih berirama menurut saya Pak ya, lebih beragam keinginan mereka, tingkah pola mereka, omongan-omongan mereka. Jadi justru itu lebih hidup ya Pak, belajar ya Pak. Betul. Baik Pak, mungkin untuk kegiatan coaching saya kali ini terhadap Bapak sampai di sini dulu, dan saya berharap Bapak tetap sesuai dengan yang tadi ada dalam angan-angan Bapak, tetap memberikan pembelajaran yang bermakna, yang bermanfaat, yang lebih dipahami anak, dan mungkin bisa berbasis lingkungan, berbasis teknologi, karena memang siswa sekarang juga mereka ada di zaman teknologi Pak, tidak seperti kita dulu. Mau tidak mau kita harus memenuhi kebutuhan belajar mereka, harusnya seperti apa di zaman sekarang ini. Terima kasih Bapak, saya ikut Sama-sama. senang dan menyemangati pembelajaran yang Bapak lakukan. Siap. Terima kasih. Sobat Guru Penggerak, demikian kegiatan coaching saya untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak pada modul 2.3 yang bertajuk coaching dalam supervisi akademik. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dari kegiatan pembelajaran yang kami lakukan di SD Negeri 1 Mekarsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Saya sebagai guru penggerak angkatan 6, Mahdalina, akan tetap melanjutkan atau sharing ilmu-ilmu yang kami dapat dalam pendidikan guru penggerak. Semoga bermanfaat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.